Ada pertanyaan? Susah sekali semester 7 ini ada yang bertanya ini. Mau skripsi. Bahasannya pada undang-undang semua. Dicek dari judulnya kok. Yang hukum pidana bahas undang-undang. Yang hukum bisnis bahas undang-undang. Itu tugasnya jurusan konsentrasi ATN itu. Mau diambil sama hukum pidana sama hukum bisnis ini. Saya sudah cek semua. Jadi bukan kewenangan hukum bisnis dan hukum pidana maupun agraria untuk bahas undang-undang. Satu Pak Dekan. Ya. Silakan Pak Nasri. Ya. Yang mengkaji perdes dalam deskripsinya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan perda, sering sekali perda tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Satu contoh kecil seperti perda tentang PPKM. Pada saat kita PPKN kemarin itu ada aturan yang mengatakan bahwa kita dilarang untuk kumpul-kumpul, bahkan sampai Jumatan juga dilarang oleh perda. Sehingga bagi siapa yang melanggar itu tentu ada konsekuensi hukum di situ. Nah, ketika ini dilanggar oleh masyarakat, kalau saya melihat hanya hanya sebagian kecil yang bisa dikenakan tindakan. Jadi yang lain-lain itu banyak sekali yang tidak ditindak. Bahkan pada saat itu kami bersama dengan kepolisian dari TNI untuk sama-sama turun ketika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Kami bilang sama kepolisian, silahkan kalau memang aturan ini ditegakkan, perda ini ditegakkan, silahkan berikan mereka efek jerah supaya masyarakat juga tidak semena-mena atau tidak maunya melakukan sebuah pelanggaran. Tetapi kalau Bapak tidak mau mengambil tindakan hukum terhadap Bapak, kan sudah jelas-jelas Bupati mengarahkan untuk mereka yang melakukan pelanggaran itu ditindak. Tetapi apa jawaban dari kepolisian bahkan oleh TNI saat itu, ya kami tidak berani Pak Kades katanya. Nah, malah dari kepolisian itu mendorong kami pemerintah desa yang bergerak begitu. Nah, ini yang saya katakan seolah-olah perda yang sudah dibuat oleh pemerintah kabupaten itu tidak dijalankan secara maksimal oleh aparat kepolisian. Lalu apa sebenarnya yang terjadi terhadap perda yang dibuat oleh pemerintah itu tadi? Apakah memang tidak ada dasar hukumnya ataukah memang dia ada lebih tinggi aturan hukum dari perda itu sendiri sehingga kepolisian tidak berani menindak tegas begitu Pak Dekan. Demikian. Jadi apa begini, sebenarnya ada pertentangan gitu ya. Iya. Ada pertentangan norma sebenarnya dari undang-undang, kemudian ada peraturan gubernur, kalau di daerah itu ada peraturan bupati. Perdanya itu bukan berbunyi soal PPKM sebetulnya. Perdanya itu berbunyi soal penanggulangan penyakit menular tidak salah. Perda nomor 7 tahun 2020, penanggulangan penyakit menular. Nah, di dalam perda itu kemudian mengatur soal mekanisme penegakannya itu berbentuk sanksi. Sanksi yang dibuat adalah sanksi yang bertingkat. Nah, di dalam penerapan sanksi bertingkat itu kan ada sanksi pertama, 2, 3, dan keempat. Nah, sanksi yang dibuat di dalam perda kemudian diturunkan dalam peraturan gubernur atau peraturan bupati kemudian. Nah, ada 2 sanksi yang kemudian tidak tercantum di dalam peraturan bupati. Nah, di dalam Undang-Undang 12/2011 itu tegas penerapan sanksi itu hanya dapat diterapkan di dalam 2 peraturan perundang-undangan.
yaitu undang-undang dan perda. Itu penerapan sanksi. Tidak boleh kemudian sanksi itu diterapkan di dalam peraturan bupati maupun peraturan gubernur misalnya, karena di situ adalah bukan proses legislasi di peraturan tadi, peraturan bupati maupun gubernur, karena dia adalah proses, karena dia adalah delegasi, dia bentuknya adalah delegasi bukan atribusi. Atribusinya itu ada di dalam perda maupun undang-undang. Kalau undang-undang atribusinya itu tadi jelas, atribusi dia dasarnya adalah dari pasal 12A, 22A kalau undang-undangan, itu pasal 22A kalau undang-undang. Kalau perda tadi di pasal 18 ayat 6. Disitulah atribusi kewenangannya perda kemudian. Nah, di dua itulah yang kemudian yang boleh menerapkan sanksi. Nah, peraturan bupati maupun peraturan bupati maupun peraturan gubernur semestinya melaksanakan sanksi itu secara bertingkat terlebih dahulu, bukan dibuat kemudian menghilangkan. Kalau dia membuat secara bertingkat, mekanismenya bagaimana? Kan lebih teknis, mesti dijelaskan di dalam perbuk itu. Tapi di perbuk itu tidak menjelaskan lebih teknis. Kalau dia dikasih peringatan, itu seperti apa mekanisme peringatannya? Harus tegas. Ini tidak hanya disebutkan soal di perbuk itu sanksi sosial atau sanksi denda di situ. Sanksi sosial kalau tidak diikutin baru masuk ke sanksi denda. Masuk ke denda. Dia akan didenda kalau tidak mau ikut sanksi sosial. Nah, di perda tidak, di perda itu bicara soal teguran lisan, teguran tertulis, baru bicara kemudian sanksi sosial, baru kemudian denda. Jadi ada penerapan sanksi bertingkat itu istilahnya. Nah, mestinya dia jelaskan mekanismenya. Kalau dia melanggar sampai 2 kali misalnya, pertama misalnya diterapkan sanksi teguran, tapi kemudian dia melanggar lagi, maka dia bisa diterapkan dengan sanksi sosial. Kalau dia ada sanksi sosial, maka dia dikenakan denda 100.000 kalau 2 kali melanggar. Kalau 3 kali melanggar, bisa ditetapkan dengan kelipatan sekian misalnya. Mestinya itu yang diatur di dalam peraturan gubernur atau peraturan bupati. Bukan kemudian mengaburkannya, menghilangkan sanksi, kemudian mengkaburkan penerapan sanksi yang bertingkat itu, tapi mekanismenya tidak dijelaskan. Disitulah perdebatannya sebetulnya. Dan kemudian di dalam perda itu jelas, yang boleh melakukan proses penyelidikan itu hanya kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil. Itu bunyinya di situ. Nah, kalau kita spesialiskan kemudian dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka proses peradilan itu hanya boleh dilakukan kalau dia tindak pidana ringan, itu hanya maka dia dipimpin oleh satu orang hakim tunggal, seperti sidang lalu lintas. Nah, sidang lalu lintas itu dipimpin oleh hakim sidang. Makanya kemudian kenapa penerapan sanksi undang-undang penyakit menular yang dari pusat itu, ada undang-undangnya ya, undang-undang penyakit menular, kemudian diturunkan oleh perda. Di Jawa itu proses, di Jawa maupun di luar Jawa itu cuma NTB kemudian. Kenapa kemudian prosesnya itu efektif? Karena proses mekanisme penyelesaian kasusnya itu sidang di tempat, kemudian ada hakim tunggal, hakim itu yang menentukan kesalahan orang itu, bukan Pol PP atau penyidik pegawai negeri sipil. Nah, itu mekanismenya, mestinya mekanisme yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mestinya dia harus jontorkan ke situ, karena di bunyi perdanya itu jelas penyelidikan atau penyidikan hanya bisa dilakukan oleh kepolisian atau pegawai negeri sipil, istilahnya penyidik pegawai negeri sipil, PPNS.
Nah, di dalam Perbup dan Pergub itu tidak ada diatur soal itu. Itu yang kemudian menjadi debatable-nya. Perdebatannya di situ kemudian. Mekanisme orang dikenakan denda itu bagaimana mekanismenya? Apakah undang-undang lalu lintas saja ketika orang disidang di tempat dia tidak bayar, dia tidak dipungut di tempat, tapi dia membayar sendiri ke bank dendanya. Nah, seperti itulah mekanisme untuk kemudian transparansi dalam penegakan hukumnya. Nah, maka akses hukum terhadap masyarakat itu kemudian menjadi terbuka. Di situ kemudian jadi permasalahannya. Karena mekanisme prosedur pembuatan peraturan perundang-undangnya dibuat dengan sistem SKS, sistem kejar semalam, istilahnya. Sistem kejar semalam. Akhirnya cepat-cepat, ya tidak tahu kelemahannya, begitu diperdebatkan, baru agak goyang. Nah, kalau orang-orangnya paham, ya maka dia akan berdebat soal itu. Disitulah itu perdebatannya. Makanya kemudian pada saat lapor ke ombudsman, disitulah maladministrasinya kemudian terjadi. Kenapa tidak efektifnya di situ kalau orang tahu? Tapi kan dengan gaya pendekatan security approach, istilahnya pendekatan keamanan, kita diteror. Nah, kalau kita yang paham ya, oh ini nggak benar ini, karena tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangannya. Karena kalau kita pidana, ya harus tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu kecuali di dalam perda itu mengatur soal mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan. Ini kan dipiring larinya. Tindak pidana ringan. Tindak pidana ringannya ya kalau dia mau sosial ya silahkan. Itu yang nanti mau sosial. Penerapan denda. Ya kalau penerapan denda ya mestinya dia harus diselesaikan dulu oleh hakim tunggal. Satu orang majelis hakim. Itu bisa sidang di tempat misalnya. Secara hukum pidana. Begitu, Pak Nasri. Dapat dipahami kan? Satu lagi Pak Dekan, yang ini sering ditanyakan oleh masyarakat. Jadi kan pada saat orang tua memberikan hibah kepada seseorang, anakkah atau siapa. Nah, di situ kan syarat-syarat sah hibah itu sudah jelas. Nah, salah satu yang sering dilupakan oleh pemberi hibah itu adalah persetujuan anak-anak dari pemberi hibah itu. Nah, ketika salah satu anak dari pemberi hibah ini tidak menyetujui atau tidak mengakui atau tidak mengetahui apakah itu cacat hukum atau sah pemberian itu, Pak Dekan. Hukum waris ini, Pak. Ya. Ini di perundang-undangan nanti di hukum waris tanya itu. Oh, siap. Kalau nggak puas dengan hukum waris, tanya saya kasih tahu kuncinya. Siap. Ini hukum waris. Nanti ada dosen hukum waris nih, kalau tidak puas dengan jawaban dosen hukum waris, tanya ke saya. Ini saya kasih tahu jawabannya. Siap, Pak Dekan. Karena pernah saya lakukan soalnya itu di pengadilan. Ya. Jadi itu ya. Artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat itu harus melalui proses, Pak Dekan ya? Harus melalui sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan. Nah, tetapi kadang-kadang Pak Dekan di satu contoh kasus, kan ini pihak kepolisian atau penegak hukum ini tidak melalui proses dulu, artinya ketika ada pelanggaran di situ langsung ditindak, tidak melakukan pendekatan atau pembinaan atau teguran dan lain sebagainya, langsung diproses. Bagaimana itu Pak Dekan? Kalau kewenangan kepolisian ya, kita bicara kewenangan kepolisian. Kalau misalnya lalu lintas itu jelas undang-undangnya. Undang-undang lalu lintas itu ketika dia tertangkap tangan istilahnya itu tertangkap tangan istilahnya, dia bisa kalau dia tidak menggunakan helm dia akan didenda, kemudian tidak bawa SIM dan sebagainya akan didenda. Nah, syarat dendanya kemudian itu dia dijuntukan karena polisi ini adalah selaku penyidik, bukan PPNS ya, penyidik langsung ya. Walaupun dia polisi lalu lintas, dia disebut sebagai penyidik juga. Tapi bidangnya di lalu lintas. Dia boleh melakukan penangkapan. Itu tertangkap tangan, misalnya boleh melakukan penangkapan yang menyatakan dia misalnya dikeluarkanlah surat penyitaan. Kan keluar surat penyitaan itu. Keluar suratnya warna merah, biru apa itu surat cita sebetulnya.
karena pasti ada yang disita, baik itu STNK atau SIM yang disita atau kendaraannya yang disita oleh kepolisian, karena itu kewenangannya berdasarkan KUHP. Makanya dia tunduk sama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena dia penyidik. Nah, proses mengadilinya bukan kewenangan dia mengadili. Nah, kewenangannya mengadili adalah nanti hakim. Makanya sekarang itu untuk mendekatkan pelayanan dilakukanlah sidang di tempat biasanya. Nah, sidang di tempat ini ada hakim tunggal polisi. Itu polisi atau ada hakim tunggal dan ada polisinya selaku ininya. Di situ dah proses orang dinyatakan bersalah tidak bersalah oleh hakim tunggal tadi itu. Hakim menggunakan baju toga dan segala macam sudah di tempat. Bayar sekian teks. Nah, makanya di perda yang jadi masalah di perda itu kan denda itu dari 100 sampai sekian misalnya. Tiba-tiba orang diketok bayar 100. Tanpa diberikan ke pembelaan, tanpa diberikan menjelaskan untuk apa kesalahannya dan seterusnya. Langsung disuruh bayar di tempat, bayar sekian, kalau nggak mau udah. Di situ masalah hukumnya kemudian. Tapi kalau kepolisian karena dia penyidik ya dia berwenang. Bukan kemudian dilihat dia sebagai orang lalu lintas, dia kemudian bukan penyidik, tidak. Jadi ada bagian-bagian sama seperti Direktorat Narkoba. Ya, di dalam Direktorat Narkoba itu semuanya adalah penyidik khusus bidang narkoba. Ada Direktur Pidana Umum. Ya, di situ pidana umum yang diatur di dalam KUHP. Ada Kemsus misalnya. Kemsus itu kan banyak. Ada korupsi, ada perdagangan, ada ITE, dan sebagai macamnya itu yang khusus menangani soal kriminal secara khusus. Lalu lintas juga demikian, ada Polairo dan seterusnya. Tapi di kepolisian itu adalah penyidik secara umum semuanya adalah penyidik yang penyidik khusus untuk kepolisiannya, bukan PNS-nya ya. Nah, dia punya kewenangan di situ. Nah, kewenangannya dia kemudian berangkat dari undang-undang. Nah, kalau di undang-undangnya dia bukan melaksanakan perda ya. Polisi itu tidak melaksanakan perda, tapi melaksanakan undang-undang. Jadi dia tugasnya adalah undang-undang. Kalau di undang-undang itu jelas pasti akan bicara soal pidana murni, pidana ansih pidana. Tidak ada yang namanya sanksi sosial, tidak ada yang namanya denda. Kalau dia lalu lintas, ada di undang-undang lalu lintas itu ada pidana juga. Kalau dia di pasal berapa itu misalnya akibat kelalaiannya orang lain menjadi meninggal dunia misalnya, itu ya pidana murni. Karena kelalaiannya kemudian dia menabrak orang itu meninggal, yaitu akibat kelalaiannya. Walaupun orang itu salah, misalnya dia memotong jalan, tapi karena kelalaiannya itu mestinya dia bisa ngerem tetap dia akan nanti kan akan diuji oleh hakim, bukan polisi yang menguji. Polisi hanya melaksanakan undang-undang karena dia adalah corong undang-undang. Beda dengan hakim bukan corong undang-undang. Di situ Pak Nasri bedanya. Siap, terima kasih Pak Dekan. Kalau perbedaan antara hakim polisi dan jaksa itu ya dia sebagai corong undang-undang. Dia melaksanakan perintah undang-undang. Dia tidak boleh keluar dari perintah undang-undang. Kalau dia keluar dari perintah undang-undang pasti akan diperadilan. Karena diberikan ruang untuk publik untuk melakukan pra-peradilan. Itu pengujian di dalam hukum acara pidana. Dia harus ikutin rel, makanya polisi itu biasanya kacamata kuda. Kalau kacamata kuda lurus lihat ke depan, apa bunyi undang-undang itu akan diikutin. Nah, makanya tapi kemudian adalah yang namanya ultimum remedium. Ultimum remedium itu adalah upaya hukum, itu adalah upaya terakhir. Makanya proses orang untuk dimediasi segala macam itu dilakukan juga oleh kepolisian, kejaksaan. Sebelum proses itu dilakukan, sebelum penerapan pasal pidana itu dilakukan. Kalau orang sudah di ultimum remedium atau restoratif justice istilahnya dari kejaksaan itu, kalau secara hukum asasnya namanya ultimum remedium. Hukum penegakan hukum adalah upaya terakhir. Maka apa bunyi undang-undang itu pasti dilaksanakan.
kalau tidak tercapai kata sepakat di dalam mediasi, memediasi orang untuk tidak sampai terjadi. Nah, mediasi-mediasi ini biasanya dilakukan terhadap perkara-perkara yang ringan, ya, tindak pidana ringan atau delik aduan. Tapi kalau dia deliknya delik biasa, ada yang kemudian ancaman hukumnya tidak terlalu tinggi, mungkin bisa di ultimum remedium, di mediasi. Tapi kalau dia tertangkap tangan, nah itu yang sulit kemudian untuk di ultimum remedium istilahnya. Ya, kasus tangkap tangan, misalnya korupsi apa segala macam itu sulit untuk di ultimum remedium. Nah, ultimum remedium sekarang ini menjadi salah satu tujuan dari hukum atau restoratif tujuan dari hukum, karena melihat saking menumpuknya penjara atau lembaga pemasyarakatan. Kenapa memilih ultimum remedium? Supaya tidak menumpuk, karena kalau menumpuk juga di penjara rugi juga negara, membiayai orang makan gratis, tidur gratis gitu kan, tapi keluar lagi jadi penjahat lagi gitu kemudian, atau di dalam penjara dia kalau kita dari TV itu di dalam penjara nanti dia jadi bandar narkoba lagi. Jadi penjara dia mengkontrol, menjual barang-barangnya di luar. Itu yang terjadi. Makanya kemudian kenapa negara kemudian strictly sekarang menuju ultimum remedium. Karena spiritnya adalah itu, terlalu penuh isi penjara. Negara ini rugi membayar orang makan setiap kali 3 kali sehari. Keluar tidak baik-baik juga. Ya, penjahat mungkin betah di penjara, Pak. Makanya penjahat yang kelas kakap ini maunya dibuang ke Pulau Nusa Kambangan supaya kapok. Kalau di Nusa Kambangan pasti kapok, atau di Pulau Buru ya, nah, di Maluku. Serang buaya aja sekaligus, Pak, dia kan lebih aman. Ya, perlu ada perlu di NTB ini punya penjara di pulau itu. biar dia nggak bisa kemana-mana itu kan, nggak ada yang jenguk keluarganya. Nah, tapi itu biasanya terpidana yang dihukum 10 tahun ke atas ya, 10 tahun ke atas itu biasanya dibuang ke Nusa Kambangan, atau perbuatan pidananya dianggap yang sangat berbahaya. Sekarang ini banyak badan narkoba itu dibuang ke Nusa Kambangan, biar kapok dari Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan itu sudah tidak ada sinyal, kalau nggak bisa telepon, bisa dikunjungin. Di situ dah di ini dia. Itu banyak dilakukan sekarang ini akhirnya untuk mengurangi isi penjara. Baik, saya lanjutkan ya. Ini belakang orang meeting kayak di belakang nih, Pak Dekan. Ya, lagi meeting, lagi nguji kalian punya judul skripsi itu. Banyak yang tidak lulus judul skripsinya. Baik, saya lanjutkan. Materi muatan perda dan peraturan daerah. Jadi peraturan kepala daerah. Jadi dalam pasal 12 Undang-Undang P3 ditentukan bahwa materi muatan daerah seluruhnya muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan undang-undang lebih tinggi. Sedangkan pasal 13 ditetapkan bahwa materi muatan peraturan desa yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 2 ada makanya otonomi daerah dalam rangka tugas pembantuan dalam kaitannya dengan kondisi khusus daerah, pengaturan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lingkupnya, maupun undang-undang yang berskala nasional tingkat pusat. Jadi ini di pasal 12 Undang-Undang P3. Undang-Undang P3 itu undang-undang pembentukan peraturan daerah. Nah, di undang-undang di Undang-Undang 32, pada tahun 32 itu ada di pasal 15, 16, 17, dan 18 diaturnya soal APBD. Nah, di dalam Undang-Undang 23 kemudian terjadilah perubahan. Nah, kenapa APBD ini wajib kemudian harus dibahas di DPR? Karena ini terkait soal di dalamnya itu ada soal keuangan, ada soal pelayanan umum, ada soal pemotongan SDA, antar pemerintah daerah, mungkin kerjasama antar pemerintah daerah, misalnya Lombok Timur kerjasama dengan Lombok Tengah, kemudian atau Lombok Timur dengan provinsi,
Nah, itu yang kemudian yang harus diatur soal bagaimana pengaturan keuangannya. Itu dari sejak Undang-Undang 32 2004 untuk pemerintah daerah sampai di Undang-Undang 23 2004 itu kemudian tetap dibahas, tetap menjadi urusan yang sangat penting. Tapi sejak Omnibus Law itu kemudian hilang soal pajak khususnya. Nah, pajak Undang-Undang Omnibus Law kemudian aturan pelaksananya PP nomor 4 tahun 2021 tidak salah itu ada proses harmonisasi kemudian tentang pajak daerah. Jadi banyak pajak-pajak di daerah kemudian tidak diambil oleh daerah, tapi diambil oleh pusat, dikembalikan. Nah, kecenderungannya ke depan ketika proses sertifikasi ini sudah berhasil semua, maka pajak SPPT yang kita kenal ya. Yang dulu kan diambil pusat ya. SPPT itu dulu diambil pusat sejak keluar Undang-Undang 35 2009 tentang pajak daerah, kemudian diberikan kepada daerah untuk kewenangannya untuk mengurus SPPT. Nah, hari ini sudah keluar PP 4 2001. Potensi besarnya adalah dikembalikan lagi kewenangan untuk menarik pajak SPPT, pajak tanah oleh pusat. Itu potensi besar akan yang mengambil alih pajak tanah. Pengundangan, pengumuman dan pembaruasan dalam pasal 147 Undang-Undang Pemda dikatakan Perda diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah diundangkan dalam berita daerah. Itu bedanya. Kalau Perda lembaran daerah karena di situ ada proses legislasi. Kemudian pengundangan Perda dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah dalam berita daerah dilakukan oleh Sekda, Sekretaris Daerah. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan di peraturan daerah dan dalam berita daerah. Itu diwajibkan. Jadi menyebarluaskan inilah proses yang disebut sebagai proses sosialisasi Perda. Tapi sejak saat dia diundangkan itu orang sudah dianggap tahu hukum. Sejak saat itulah berlakunya hukum. Dalam ketentuan di atas bedakan antara pengundangan dalam lembaran daerah RD dan berita daerah. Nah, pada masa era Undang-Undang 574 atau Undang-Undang 22 tahun 97, fungsi lembaran daerah dan berita daerah dipisahkan. Fungsi lembaran daerah adalah fungsi pengundangan. Perda dan kepala daerah bersifat pengaturan, sedangkan fungsi berita daerah adalah untuk pengumuman hal-hal yang perlu diumumkan. Hal ini senada dengan di pusat di mana berita negara awalnya adalah fungsi pengumuman. Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang 10 2004 Undang-Undang 3, fungsinya menjadi dua, pengumuman dan pengundangan. Nah, di situ bedanya. Jadi kalau sebelum keluar Undang-Undang 10 2004 yang diganti dengan Undang-Undang 12 2011, lembaran daerah atau lembaran negara itu adalah fungsinya adalah fungsi pengundangan. Berita daerah atau berita negara adalah pengumuman fungsinya. Tapi sejak keluar dua undang-undang itu 2004, 12 2011, maka fungsi kedua-duanya itu dia menjadi fungsi dari proses pengundangan sebetulnya. Jadi peraturan bupati disebut dengan proses pengundangannya adalah berita daerah. Peraturan gubernur berita daerah. Peraturan presiden juga berita negara namanya. Nah, itu yang disebut dengan pengumuman, tapi itu menjadi fungsi pengaturan kemudian. Jadi dia disebut sebagai pengaturan. Nah, itu hanya ada di pasal 7 Undang-Undang 12 2011. Itu hierarki tadi itu. Penegakan Perda. Dalam pasal 148 untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP. Makanya disebutlah Satpol PP itu sebagai pengawal Perda. Pengawal Perda itulah Satpol PP. Dia yang mengawal pelaksanaan Perda. Dia yang kemudian menegakkan Perda. Nah, pembentukan dan susunan Satpol PP diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, anggota Satpol PP 149, anggota Satpol PP dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi tidak semua anggota Satpol PP itu adalah penyidik, beda dengan kepolisian. Anggota kepolisian semuanya adalah penyidik. Nah,
dia adalah penyidik, tapi kemudian posisinya ditentukan oleh, kalau dia Sabara misalnya, dia bukan penyidik Sabara, kemudian dia adalah pasukan. Begitu juga Brimob, Brimob juga ada yang pasukan, ada penyidik, ada intel di dalam Brimob. Nah, itu juga itu lihat di undang-undang kepolisian nanti. Tapi di Satpol PP tidak semua anggota Satpol PP itu adalah penyidik pegawai negeri sipil. Nah, penyidik dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penjabat, penyidik, dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu kalau penyidikannya. Makanya dia harus tunduk kepada undang-undang, kitab undang-undang hukum acara pidana. Tidak bisa dipisahkan. Itu bunyi perdanya. Nah, dengan perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang ditugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran perda. Makanya perda itu bukan disebut tindak pidana, dia disebut pelanggaran. Karena dia adalah tindak pidana ringan, dipiring kalau di dalam KUHP ya. Nah, makanya dia disebut dengan pelanggaran, bukan perbuatan pidana, pelanggaran pidana. Nah, ketentuan di arah harus dilaksanakan dengan mengadakan koordinasi dengan Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kewenangan penyidikan dan penyidik umum adalah di tangan kepolisian. Sedangkan di lingkungan pemerintahan eksekutif dapat dibentuk penyidik pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut tertentu. Di samping itu perlu pula ada koordinasi dengan kepolisian dan melakukan penyidikan pelanggaran perda. Karena dalam perda dapat dimuat ketentuan pidana khusus untuk pelanggaran perda tersebut maupun ketentuan pidana yang melanggar undang-undang yang dirujuk oleh perda yang bersangkutan sebagaimana dikatakan dalam pasal 143 Undang-Undang Pemda. Itu yang dicatat. Makanya katakan banyak peraturan, banyak perda yang perda itu sudah benar sebetulnya, tapi yang kemudian menyalahin perda adalah peraturan bupati atau peraturan gubernurnya. Tidak sejalan dengan apa bunyi dari Undang-Undang P3. Itu. Ini yang dicatat. Ini kata kuncinya sebetulnya. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksa atau penegakan hukum seluruh atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama cuma 6 bulan dan denda paling banyak itu 50 juta rupiah, tidak boleh lebih, kalau kurang boleh. Begitu juga dengan hukuman kurungan, makanya dia tidak mengenal namanya pidana penjara. Yang dia kenal ada pidana kurungan. Nah, pidana kurungan atau denda tidak boleh bersama-sama diterapkan. Tidak boleh dia dikurung, tidak boleh dia membayar denda. Dia alternatif. Kalau dia bayar denda, dia tidak akan dikurung. Nah, kalau dia dikurung, tidak boleh dikenakan denda. Itu di perda. Kalau di undang-undang boleh. Dia boleh dikurung dan juga boleh dikenakan denda. Ayo. Perda dapat memuat ancaman pidana dan denda selain sebagaimana usaha 2 sesuai dengan yang diatur dalam peraturan undang-undang lainnya. Harmonisasi sinkronisasi vertikal. Jadi harmonisasi dan sinkronisasi. Nah, itu kata kunci. Jadi perda itu perlu diharmonisasi dan disinkronisasi. Harmonisasi itu adalah atau yang dikenal dalam program legislasi daerah, legislasi nasional. Jadi perancangan undang-undang dilakukan dalam suatu program legislasi nasional. Ini baru masuk kayaknya langsung dia tidak dengar dirinya. Dalam penyusunan undang-undang dikenal dengan program legislasi nasional di pasal 15 Undang-Undang P3. Saya sebut Undang-Undang P3 bukan partai ya. Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Perencanaan penyusunan undang-undang ini dilakukan dalam program legislasi nasional. Perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah. Pasal 16 Undang-Undang P3 itu menyebutkan penyusunan undang-undang dilakukan antara DPR dengan pemerintah, dikoordinasikan dengan DPR melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang menangani bidang legislasi. Nah, itu dikoordinasikan dengan Banlek, istilahnya Badan Legislasi di DPR. Jadi koordinasinya di situ, dan Banlek yang kemudian mengeluarkan keputusan tentang undang-undang apa yang akan dibahas atau perda apa yang akan dibahas di daerah. Itu proses yang disebut sebagai proses harmonisasi dan sinkronisasi agar tidak terjadi pertentangan norma atau melanggar norma yang lebih tinggi dan lebih rendah. Sumber daya manusia SDM di
dimaksud adalah kompetensi para pembentuk perda, baik pembentuk atau perancang perda. Ini yang sering disebut dengan legal drafter atau para anggota DPR. Makanya DPR itu banyak menggunakan tenaga legal drafter. Karena tenaga legal drafter inilah yang mampu membuat bahasa, karena membuat norma itu susah ya. Tidak gampang membuat norma itu. Norma itu dibuat berdasarkan kajian akademik, naskah akademik. Nah, naskah akademiknya itu yang dilihat, baru kita biasa membuat norma. Makanya salah membuat norma, maka norma itu akan kemudian menimbulkan efek yang besar. Nah, kemudian bahasa hukum. Nah, bahasa hukum ini kan beda dengan bahasa umum. Nah, makanya ada kemudian ada mata kuliah bahasa hukum, bahasa perundang-undangan. Itu beda ininya. Oleh karena itu sudah waktunya dibuat. Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Mana ini yang bertanya, silakan. 44 orang dari 67 orang peserta yang hadir hari ini. Silakan. Yang bertanya. Ada pertanyaan, silakan. Sudah hapus materinya nih. Pak. Ini namanya aja yang banyak, tapi tidak ada yang komentar. Halo, sedikit Pak De. Nah, silakan. Kebetulan tadi kami membahas Perdes Bumdes untuk yang kita mengikuti peraturan terbaru PP 11 2021. Di dalam satu pasal itu di sana ada satu pasal bahwa Bumdes itu tidak boleh meminjam uang di bank. Nah, di pasal yang lain itu membolehkan kalau ada persetujuan dari kepala desa. Nah, apakah seribet itukah untuk peraturan itu, Pak? Di sisi lain membolehkan dan di sisi lain tidak membolehkan. Kenapa tidak dibuat simpel aja gitu, Pak? Yang boleh minjam itu kan bukan BUMDes-nya. Yang boleh minjam itu adalah kepala desanya selaku owner atau pemilik dari BUMDes. Itu kan? Karena kalau BUMDes diberikan kewenangan untuk meminjam uang, hampir semua BUMDes akan meminjam uang. Bagaimana pertanggungjawabannya kemudian? Itu spiritnya. Jadi spiritnya begini. BUMDes ini adalah apa istilahnya? Badan usaha dari desa. Nah, kalau di daerah itu namanya BUMD, kalau di negara itu namanya BUMN. Nah, hari ini BUMDes harus berbadan hukum, kan? Berbadan hukumnya dengan cara dia harus mendaftarkan dirinya secara langsung online itu melalui Menteri PDT. Nanti Kementerian PDT yang akan meneruskan ke Kementerian Hukum dan HAM. Baru keluar
badan hukum dari BUMDes itu, baru dia dinyatakan dia sebagai BUMDes yang badan hukum. Nah, bagaimana cara pemodalannya? Pemodalannya itu diberikan pertama kali oleh kepala oleh desa. Desa lah yang memberikan pemodalannya. Nah, disitulah lepas tanggung jawabnya kepala desa. Jadi sejak kepala desa memberikan dia modal, maka pertanggungjawabannya adalah kemudian delegasi. Delegasi kepala desa diberikan kewenangannya kepada pengurus BUMDes. Nah, kalau kemudian terjadi kebangkrutan misalnya, yang dibubarkan bukan BUMDesnya, yang dibubarkan adalah pengurus BUMDesnya. Badan hukumnya ini berlaku kekal dan abadi, tidak akan pernah bubar. Tapi pengurusnya yang bisa dibubarkan kalau jika terjadi kerugian. Makanya yang diaudit adalah pengurusnya yang diaudit. Cara pengelolaan BUMDes atau yang sering disebut dengan investasi kepala desa itu, pemerintah itu istilahnya dana, ini kan dana hibah ya. Jadi desa itu menghibahkan dananya kepada BUMDes untuk dikelola. Nah, makanya kalau mau membentuk BUMDes itu harus dilihat dulu BUMDesnya sudah terbentuk, tidak ada masalah. BUMDesnya sudah terbentuk, sudah punya BUMDes desa, yang kalau dia mengangkat pengurus harus dicek dulu pengurusnya. Visi misi dia dalam melaksanakan BUMDes itu seperti apa? Dalam pengelolaan BUMDesnya, dalam cara menyebarluaskan produknya, sampai soal keuntungan dan segala macamnya. Itu yang semestinya dicek oleh kepala desa, bukan kemudian BUMDes ini misalnya BUMDes A misalnya, dia mau membuat B. Nah, itu yang maksudnya diuji. Kalau di di Pemda itu, kalau di undang-undang pengelolaan barang milik daerah itu ada istilahnya jadi ada proses, kalau dalam pengadaan barang dan jasa itu ada proses tender istilahnya. Kalau dalam pemilihan pimpinan BUMDes itu ada istilahnya, kalau di lembaga negara itu ada namanya fit and proper test istilahnya. Tapi kalau dalam usaha itu ada istilahnya beauty contest. Nah, ada beauty contest mestinya oleh kepala desa. Jadi siapa yang mau mengelola BUMDes desa itu mestinya desa melakukan beauty contest. Beauty contestnya itu adalah visi misinya seperti apa. Jangan kemudian visi misinya tiba-tiba mau pinjam uang di bank, padahal usahanya belum berjalan. Kan itu yang bahaya itu. Nah, bank tidak akan pernah mau memberikan, karena di dalam undang-undang itu yang boleh meminjam uang pinjaman itu hanya kepala desa. Kemudian kepala desa akan diuji oleh bank apa kemampuan dia untuk membayar hutang yang diberikan kepada bank, diberikan kepada desa misalnya. Makanya hari ini bank itu banyak memberikan kredit kepada perangkat-perangkat desa. Baru sebatas itu, belum ada yang ke BUMDes, belum ada yang bertani, karena belum ada usahanya. Begitu. Kalau usahanya ada pasti berani, tapi lewat kepala desa, bukan lewat BUMDes langsung. Karena pertanggungjawaban keuangan itu ada di kepala desa. Tapi ketika desa memberikan dana hibah kepada BUMDes, pertanggungjawaban itu kepada BUMDes. Cuma kepala desa juga harus hati-hati, jangan kemudian BUMDesnya jadi ATM-nya kepala desa. Itu cepat dilacak. Gampang cara melacaknya dalam audit keuangan itu. Begitu. Gini maksudnya Pak De. Kalau misalnya tidak diperbolehkan ya tidak usahlah ada bahasa atas izin penasehat, kan penasehatnya kepala desa langsung. Gimana bunyinya itu di Perda atau Perbub? Ini di PP 11 itu. Di PP 11, makanya harus rekomendasi kepala desa. Nggih. Maksudnya gini, misalnya kan gini, kepala desanya mau berakhir masa jabatannya tinggal 1 tahun lagi. Terus dia memberikan izin ke BUMDesnya untuk meminjam uang di bank dengan masa angsurannya 2 tahun misalnya. Nah, si kepala desa ini kan berakhir,
otomatis nanti kepala desa yang baru tidak akan mau tanggung jawab dengan utang kepala desa sebelumnya. Itu maksudnya. Betul lah, boleh itu. Dihitung, orang boleh minjam uang itu dihitung masa jabatannya. Sama seperti daerah, bupati mau pinjam uang, masa jabatannya lagi 2 tahun, sekian dia bisa kembalikan. Nah, dilihat dari DAU atau DAK-nya ya. Kalau DAU DAK-nya sekian, hanya sekian dia bisa kembalikan. Hanya itu yang bisa dilihat. Itu Begitu pertanyaan juga. teman itu Pak Dekan terkait dengan kalau dia pribadi sifatnya barangkali tidak boleh dia itu. Itu dia lebih ke BUMDes itu. Iya, paham. Dia BUMDes. Ya Tetap BUMDes. BUMDes itu tetap Katanya dengan apa namanya masa jabatan itu tidak masalah kalau menurut saya ini ini tidak ada masalah karena itu merupakan BUMDes. Dan itu kan enggak, BUMDes. Tadi begini dia Pak Kades. BUMDes itu di bawah desa. Ya. Di bawah desa. Tetap dalam pengawasan maupun kewenangan kepala desa. Ya. Ketika dia diberikan anggaran oleh desa dalam bentuk dana hibah kepada BUMDes, kalau dia ingin menambah modal, tetap seizin kepala desa, karena nanti yang akan mengembalikan uangnya itu adalah kepala desa. Sebaliknya ini Pak Dekan, misalnya kita mau masukkan tambah anggaran di BUMDes, tahun ini ya kita masukkan anggaran, kemudian tahun yang akan datang kita mau berhenti masa jabatannya. Ada masalah kalau mau masukkan uang, tapi tidak masalah. Kalau hutang itu yang tidak dibenarkan. Ini hutang, kita bicara hutang. Hutang kepada bank. Nah, bank tidak akan mau memberikan hutang kepada BUMDes kalau masa jabatan kepala desanya itu lagi 1 tahun misalnya. Nggak akan diberikan. Padahal hutang ini bisa habis itu adalah 2 tahun. Nah, 2 tahun. Karena bank itu menilai dari neraca keuangan desa itu adalah dari PD dan ADD. Satu contoh kasus Pak Dekan. Jadi kita di desa itu pihak bank itu akan melihat sampai mana berlakunya masa jabatan kita. Kalau kita misal jabatan kita tinggal 1 tahun, tidak mungkin bank akan memberikan kita pinjaman 2 tahun. Sesuai dengan masa jabatan itu saja, sehingga kalau menurut saya jadi tidak bisa kita diberikan oleh bank nanti peminjaman untuk BUMDes misalnya 2 tahun atas nama kepala desa, lalu kemudian kepala desanya berhenti dalam masa 1 tahun, itu tidak mungkin bank akan memberikan. Sama seperti ini logikanya. Begini logikanya. Lombok Timur, hampir semua daerah itu ya di beberapa daerah itu, banyak Lombok Timur. Itu masa jabatan bupatinya lagi setahun, dia ngutang sekian miliar. Utang ini selesai 3 tahun misalnya. Tapi bupatinya sudah selesai setahun sudah selesai. Nah, dia tidak terpilih lagi. Naiklah bupati yang baru, utangnya masih sekian. Nah, dari situlah evaluasi kemudian diperbankan sebetulnya. Perbankan itu sudah tahu modusnya. Ini modus, karena perbankan. Ini modus yang membuat kredit macet di perbankan. Makanya perbankan tidak mau masa jabatan dari setahun kemudian mau minjem 2 tahun, tidak mau perbankan. Karena itu potensinya adalah kredit macet. Nah, kalau di umum bank itu harus menyetorkan namanya dana jaminan nasabah, itu di undang-undang LPS ya. Kalau sudah diajarkan soal LPS sama hukum perbankannya, pengacara perbankan saya tahu. Jadi bank itu wajib menyetorkan uang jaminan ke LPS. Bank nggak mau berisiko dengan itu tadi masa jabatan, karena yang dilihat bank adalah DD dan ADD dari kepala desa, dari desa tersebut. Nah, kalau di daerah itu yang dilihat adalah DAU dan DAK. Itu kuncinya. DAU dan DAK. Kalau DAU DAK-nya itu sekian mampu dia untuk membayar hutangnya. Bukan dilihat BUMD-nya, enggak pernah dilihat BUMD-nya. Karena BUMD itu hanya nanti menyetorkan dividen istilahnya.
hasil dari dia selama ini dividennya. Makanya BUMD itu jarang diberikan hutang. Tidak hanya kemudian tidak hanya kemudian BUMDes yang tidak diberikan hutang, BUMD saja tidak diberikan hutang. Karena bupati pasti akan penyertaan modal kembali itu kepada BUMD-nya. Itu yang disebut dana hibah. Kalau BUMDes mau minjam uang harus izin bupati, tapi itu yang meminjam uang bukan BUMDesnya, tapi bukan kades, bukan BUMDesnya, tapi kadesnya yang akan menjadi jaminan peminjam uangnya. Itu nanti akan dihitung sebagai penyertaan modal dari desa. Dipahamin ya? Itu mekanismenya di dalam perbankan. Jadi perbankan itu kalau dia ada pinjaman 10 miliar, jadi ada uang 1 miliar yang harus menjadi jaminan di LPS, di lembaga penjamin simpanan. Itu di undang-undang perbankan. Jadi orang minjam 10 miliar, dia harus simpankan jaminan sebagai jaminan untuk pinjaman tersebut. Kalau nanti pinjaman itu terjadi kredit macet istilahnya. Kalau tidak mau kredit macet, nah di situ kemudian peran dan fungsi OJK. Peran dan fungsi OJK melihat dari fungsi jaminan tadi itu. Karena kalau tidak ada jaminan itu, maka akan terjadi kredit macet, bangkrut negara. Itu yang terjadi dalam kasus BLBI dan Bank Senturi. Supaya dipahami. Itu Pak Kades. Kalau Pak Kades mau pinjam uang untuk BUMDesnya, Pak Kades harus punya jaminan. Sama hari ini di Undang-Undang Omnibus Law itu pasal berapa saya baca itu. Jadi menarik investasi besar itu ke Indonesia itu, investasi itu harus, kan ini investasi besar ya, bukan investasi yang kecil-kecil. Jadi investor yang ke Indonesia itu harus menjaminkan uangnya 10 triliun tidak salah. Kalau nilainya sekian, itu paling kecil 10 M. Jadi dia harus menyimpan uangnya 10 miliar itu di Bank Nasional. Itu di Undang-Undang Omnibus Law. Itu di PP 4 2021 tidak salah, tentang izin berusaha itu. Jadi dia harus menyimpankan uang, kalau dia sekian miliar investasinya harus menyimpankan uangnya di Bank Nasional. Itu yang pernah dilakukan oleh Bupati Edi Dahlan tidak salah. Jadi kalau si itu mau investasi ya taruh uangnya di bank daerah itu katanya kan, sekian miliar. Nah, itu yang dilakukan di Undang-Undang Omnibus Law hari ini, harus menyimpan uangnya di bank negara. Terus tidak boleh kemudian kerjasamanya perorangan. Dia harus kerjasama antar perusahaan. Makanya Omnibus Law itu memberikan peluang kepada BUMDes untuk kerjasama dengan investor. Itu. Situ perannya. Kalau dibaca utuh undang-undang itu dengan peraturan pelaksananya jadi tidak di pasal berapa di Undang-Undang BUMDes itu memberikan kewenangan bekerja sama dengan investor besar. Tetapi investor besar itu kalau punya izin masuk ke Indonesia, maju ke Indonesia mau investasi, keluar izin berusahanya, dia harus menyetorkan uangnya di Bank Nasional sebagai penjamin atas investasinya supaya dia nggak kabur itu. Jaminan investasi. Begitu. Ada pertanyaan? Baru saya kirim fotonya sudah pada keluar. Saya ulang dulu. Belum selesai kuliah sudah pada keluar. Belum Pak, masih standby ini. Ya, sudah saya lihat orangnya berkurang ini di ininya. Ada pertanyaan yang lain selain BUMDes tadi? Terus barisannya nih lurus. Pertanyaan yang lain? Tidak ada kayaknya, udah ini Pak dosen. Kalau Kenapa tidak ada? konteks MK kita gimana Pak dosen? Kalau di luar dari konteks MK kita gimana? MK apa itu? Di luar dari mata kuliah kita, pelajaran Nanti di kampus tanyanya itu ketika berada, jangan di tempat kuliah ini nanti lah ya. Ini kan ada yang bertanya.
Nanti kita bisik-bisik gitu. Ini kaitannya dengan hibah ini Pak. Dengan hibah apa ini? Hibah tanah dan bangunan. Dari siapa? Dari ini sih, dari warga. Untuk Ada warga yang dihibahkan kepada anaknya, tetapi suratnya bisa digabungkan, digabungkan dari satu bisa satu. Yang atas nama ahli waris itu tetap dinaikkan di sana sementara. Begini, mohon maaf ini Pak, kan sementara pada saat dia nikah kedua kali orang itu, yang perempuan ini banyak anak. ini pertanyaannya sama kayak Pak Nasri ini soal hibah. Soal hibah. Kurang lebih itu Pak Dekan. Nanti harus ketemu langsung ini. Nanti kita jelaskan ini. Oke, sudah oke. Nah, Besok. Ya. saya tunggu di kampus sekarang kalau ini. Siap. Itu Haji Marsawan privat modelnya yang begitu itu. Oke, privat. Siap. Jangan lupa lagi. ya. Ada lagi. Siap. Ada kita akhiri ya. Ya. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.